Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runi Afdolida, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Ulfa Violina. Beliau adalah salah satu guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Woyola. Assalamualaikum Ibu Vio. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Ibu ya. Jadi Ibu, hari ini saya minta waktu Ibu sebentar untuk kita melakukan percakapan praobservasi nih Bu, sebelum nanti kan kita mau melakukan supervisi ya Bu ya. Nah, jadi kita lakukan percakapan praobservasi dulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk sebagai langkah awal untuk mengevaluasi bagaimana nanti jalannya Ibu dalam menerapkan pembelajaran, agar nantinya pembelajaran Ibu lebih percaya diri dan lebih siap gitu untuk mengajar di kelas itu ya, sehingga pembelajarannya itu berpihak pada murid dan terbaik untuk murid kita gitu ya. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Ibu. Nah, terkait tujuan pembelajaran Ibu, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai nantinya itu siswa-siswi mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis teks, terutama teks naratif, struktur teks dan juga fitur bahasa yang akan digunakan di teks naratif. Tentang teks naratif ya Bu, tujuan pembelajarannya ya Bu ya. Kemudian Ibu, bagaimana dengan area pengembangannya? Area pengembangan yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai di kelas nantinya itu murid mampu untuk bergotong royong. Nah, nanti di LKPD-nya kan ada juga berdiskusi kelompok. Nah, di situ nanti saya harap siswa-siswi mampu untuk bekerja sama dan bersama dengan teman-temannya. Kemudian juga ada bernalar kritis, siswa-siswi mampu bernalar kritis. Jadi nanti di LKPD kan berdiskusi kelompok. Jadi diharapkan siswa-siswi mampu untuk berpendapat dan berpikir kritis. Nah, dari segi sikap, saya ingin mengambil di ketuhanan itu ya, religius ya. Religius, karena nanti sebelum pembelajaran saya akan meminta mereka untuk berdoa. Iya, benar sekali. Ya Bu, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai ini Bu, yang sudah saya tangkap. Yang pertama tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, dengan berdoa dulu ya Bu ya. Kemudian pengetahuannya ya. Kemudian bergotong royong, berdiskusi dengan kelompoknya seperti itu Bu ya. Bagus. Jadi Bu, kemudian Bu, setelah area pengembangan tadi, nah strategi apa nih yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran nanti? Strategi yang sudah saya persiapkan itu saya observasi dulu ya, observasi sikap dan dari siswa tersebut. Nanti juga saya sediakan strategi untuk berdiskusi kelompok. Kemudian saya sediakan LKPD. LKPD itu saya sesuaikan dengan gaya belajar mereka nantinya. Kan nanti saya bedakan gaya belajar dengan ada yang visual, ada auditori, juga ada kinestetik, itu saya bedakan. Dan LKPD-nya juga mengikuti dengan gaya belajar tadi. Metode pembelajarannya itu pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, yang memetakan siswa berdasarkan minat mereka, kayak audio visual, kinestetik, audio dan visual gitu Bu ya. Kemudian Bu, model pembelajarannya apa Bu? Model pembelajaran yang ingin Ibu gunakan nanti? Modelnya saya gunakan problem based learning, PBL. Berarti modelnya problem based learning dengan menggunakan kelompok tadi Bu ya, dalam memecahkan masalah. Oh iya. Baik Ibu. Kemudian Bu, dari strategi pembelajaran yang sudah dipersiapkan, kemudian metodenya udah, modelnya juga udah, kemudian medianya apa Bu yang akan Ibu gunakan nanti? Media yang saya akan gunakan itu ada LKPD tentunya, juga ada PPT, terus tentang video juga ada saya gunakan. Berarti tentang ya standar Bu ya, kayak video, fokus, seperti itu media. Iya. Nah Bu, kemudian kira-kira Bu, hari apa nih Ibu masuk ke kelas itu?
Kebetulan, Kelas berapa? ya kebetulan saya akan melakukan pembelajaran ini nanti hari Rabu Bu. Hari Rabu ya. Dari jam 3 dan 4. Kebetulan memang ada jadwal di kelas 3 di hari ini. Hari Rabu ya, jam ketiga 4. Jadi Ya. nanti saya boleh tuh ya masuk ke boleh. kelas ibu untuk supervisi dan mungkin nanti akan saya catat hal-hal yang perlu dicatat. Baik. Nah, kemudian nanti setelah kita lakukan supervisi, nanti kita ngobrol lagi Bu, pasca observasinya nanti bagaimana ketika ibu mengajar itu bagaimana gitu kan situasinya, ya Bu ya, boleh ya. Nah, jadi Bu, setelah percakapan ini nih, apa nih yang sudah ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya tuh yang kebetulan teringat juga media, jadi Oh, ada iya. tambahan ya, mungkin proyektor, Jangan lupa apalagi ya. alat-alat dan bahannya mungkin Bu ya, yang kayak kertas karton ataupun Oh ya itu spidol ataupun lem itu Bu ya, karena ada yang gunting-gunting gitu Bu, enggak? ada Oh, ada mungkin, ya? karena rencana kan ada taruh Oh, yang kinestetik itu Ya. yang dia harus menempel-nempel ke mengurutkan Cerita, kalimat-kalimat ya. tadi, cerita tadi untuk jadi kalimat yang benar. karena tadi materi Bu teks naratif ya. Oke, untuk kelas 9. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Nanti hari Rabu saya masuk kelas ibu jam ke-3 dan 4 gitu ya. Terima kasih Bu Pio waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ini yang terakhir aja maunya. Yang terakhir yang mana tuh? Yang ini menggunakan apa yang didapat dari Oh, yang apa yang dapat setelah percakapan ini? Apa yang ibu dapatkan? Iya, kalau ada sini Sini ada nggak? Nah, nanti balik hari Rabu boleh juga. Kita akan dapat apa yang kita pasti. Saya oke apa tuh saya oke? Saya oke mendapatkan gambar layar media apa yang saya gunakan. Oh, oke. Oh, Saya oke. oke. Mendapatkan gambar. Oh, iya Bu, oke gitu maksudnya. Kayaknya gitu nih. Oh, Apa yang ibu sebelum dapatkan akhir hari ini? Apa yang dapat? Saya oke, saya mendapatkan Media apa gambaran yang saya gunakan nanti, kemudian media apa yang saya gunakan nanti itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya semuanya mau betul beri kayak Uni gambar. bilang tadi. Saya kan dari hasil yang dapat dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapat? Saya mendapatkan gambaran tentang Hal-hal apa saja yang hal-hal saya apa lakukan. saja yang akan saya lakukan dan juga media Iya, apa media yang apa akan yang saya saya gunakan. gunakan nanti. Dan kemudian saya ingat tadi kan, berarti saya tidak boleh lupa dengan kertas kawan lagi. Ada media-media nanti mungkin akan saya gunakan atau media apa. Tambahan, kayak mana? Cut, Itu belum di stop. belum di stop. Kayak nah, yaudah. Jadi Ada kita ya. Dari oh, situ. setelah percakapan kita hari ini. Nanti di hari Rabu ya Bu ya, di jam 3 ke 4 nanti saya akan masuk ke kelas ibu untuk supervisi dan nanti saya akan mencatat nih hal-hal apa saja yang dicatat gitu Bu ya. Nah, setelah supervisi nanti ini kita akan ini lagi Bu, percakapan lagi pasca observasi. Oh gitu, betul. Untuk mengevaluasi mungkin apa yang sudah terjadi di kelas nanti gitu kan. Nah, kemudian Bu, apa ini dari percakapan kita ini, apa yang sudah Ibu dapatkan? Apa ya? Kebetulan saya tiba-tiba mendapatkan gambaran gitu ya, gambaran apa yang akan saya lakukan nanti dalam pembelajaran. Kemudian juga saya mendapatkan tiba-tiba media apa yang harus saya sediakan. Seperti nanti kan ada untuk gaya belajar kinestetik contohnya. Nanti saya akan mengurutkan teks yang tidak terurut untuk menjadi urutan yang bagus. Jadi kan harus ada lem tadi ya, Iya, medianya, lem mungkin kertas tambahan, Iya, seperti itu. gunting. Berarti tambahannya media untuk kerja kelompok ke Iya. siswanya Bu ya, biar mereka tuh lebih menarik gitu karena kan kertasnya kan warna-warni ya. Iya. Baik, oke Bu Fia, terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti kita jumpa lagi di hari Rabu dan kita akan lakukan percakapan lagi pasca observasi Bu ya. Baik, terima kasih Bu Fio waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, anyone absent today? Ada yang absen hari ini yang tidak hadir? Siapa? Mari. Siapa?
sakit? Ya, oke. Asif sakit. Oke, kita harap mereka cepat sembuh. Amin. Oke, before we start our lesson, Ibu mau satu orang memimpin doa. Siapa? Berarti tolong pimpin doa. Baik ya. Nah, semoga hari ini pelajaran kita bisa masuk ke dalam pikiran dan ya. Sebelum mulai, Ibu mau membagi. Nah, di situ ada apa? Bagaimana perasaan saat ini? Sebelum mulai pelajaran, sebelum mulai pelajaran Ibu mau tahu perasaan kalian saat ini. Jadi tuliskan kolomkan stiker yang menurut perasaan kalian masing-masing. Kemudian tulis di bawahnya kenapa kalian contoh happy, apalagi sedih boleh, apalagi situ tandanya nangis, ada marah. Kalau kalian kolomkan marah, tulis alasannya di bawah kenapa saya marah. Kalau happy, kenapa saya happy. Paham? Any questions? Tulis sekarang. Tulis sekarang, jangan lupa buat nama. Perasaannya saya ini. Udah, berarti rata-rata dari kalian ini semuanya bersenang. Jadi alhamdulillah memulai pelajaran hari ini ada tiket masuk. Ini namanya tiket masuk. Ini mau tanya dulu siapa yang bersedih. Jadi tanya dulu siapa yang bersedih. Ada yang happy kali di sana. Kenapa happy kali? Kenapa happy kali di sebelah sana? Kenapa happy kali? Ada apa yang pikirkan? Hari ini kita mempelajari. Oke, look at this picture. Suruh lihat gambar di ada berapa gambar? Ada 3 gambar. Have you ever seen? Pernahkah kalian melihat? Watching this story? Pernah baca cerita ini? Cerita yang pertama, gambar yang pertama. Apa katanya? Sit. Picture 2. Ada gambar apa nih? Hewan. Ada siapa? Pernah dengar? Pernah melihat? The last picture, gambar apa? Berarti rata-rata 3 story ini pernah kalian lihat kan? Kalau Cinderella tentang apa? Tentang kerajaan. Dia siapa? Putri. Ceritanya seperti apa? Cerita Cinderella itu siapa? Cerita Cinderella, tapi udah pernah dengar. Apa? Kenapa menikah pangeran? Ya, cerita yang lain, boleh? Yang lain. Satu cerita Cinderella, apa? Memiliki sepatu pesta. Berarti udahlah paham ya kalian cerita ini. Cerita tentang kura-kura dan kura-kura. Baca. Menonton. Mana cara kisahnya di mana?
ceritanya itu seperti apa? Ada yang tahu? Mereka bersahabat awalnya, kemudian lihat nih ada apa? Mereka ini ngapain? Lomba. Siapa yang menang? And the last teacher. Maling kuda. Bisa tahu ya cerita maling kuda? Serius, dari gambar di sini, kira-kira tahu nggak kita hari ini belajar tentang apa? Apa? Yes, good. Hari ini kita belajar tentang teks naratif. Ibu ini nantinya kalian mampu untuk mengidentifikasi dari teks naratif ini. Untuk teksnya, jenis teksnya dan tipe bahasa yang digunakan di dalam teks naratif. Oke, teks naratif. Ada yang tahu apa itu teks naratif? Tadi udah lihat gambar ini. Berarti teks naratif itu teks apa? Ada yang tahu? Menyampaikan sebuah cerita yang hampir mirip. Teks naratif. Narrative text is a type of text that tell chronology story in the past tense. Teks narasi, kalimat atau cerita yang apa itu runtun? Teratur dalam kalimat jadi cerita narasi ini cerita lampau. Teks narasi berarti suatu teks yang berisi cerita secara runtun di masa lalu. Boleh kisah nyata di bawah sini, boleh imajinasi kayak tadi kura-kura dan imajinasi kan? Boleh juga tentang kisah nyata yang dimodifikasi, contohnya tadi maling kuda. Oke, udah paham teks naratif. Lanjut ke tujuan teks tersebut. Ada yang ibu hijau-hijaukan oreng-orengkan. Apa itu yang oreng? Jadi tujuan teks narasi ini atau naratif teks ini adalah untuk hanya untuk menghibur pembaca. Dan bisa jadi nanti di akhir cerita itu ada moral value-nya, ada nilai moral yang bisa kita ambil. Selanjutnya di dalam teks naratif ada apa aja? Coba baca Abdal. Orientation. Habis itu ada apa? Complication. Selanjutnya resolution. Dan yang terakhir jadi teks kalimat atau teks naratif itu harus ada ini. Kalau moral value-nya ini ada yang ada. Tapi yang tiga ini yang wajib. Ini ada juga kalau ada di dalam ceritanya. Jadi orientation biasa kita kan kalau masuk sekolah ada orientasi kan, pengenalan kan. Nah di sini pengenalan teks di dalam kalimat orientation, di dalam kalimat paragraf orientation ada tadi perkenalan apa aja yang di dalam teks tersebut. Siapa, kapan, gimana. Kalau kalian menemukan teks yang ada siapa, kapan, di mana, berarti termasuk paragraf orientation. Kemudian ada complication, konflik, ada masalahnya. Jadi di cerita teks narasi itu udah ada complication dan udah ada resolution atau solution, bisa juga S ya, solution. Ada solusinya, ada konflik, ada solusi. Contoh cerita Cinderella. Konfliknya apa? Dia tidak memiliki selain dia kan orang apa ya? Orang berada. Miskin. Jadi dia mau pergi kemana? Kerajaan. Kayak mana caranya? Cara dia pergi ke sana ke kerajaan kayak mana? Dengan miskin tadi. Jadi konfliknya apa? Kenapa dia tidak bisa pergi ke kerajaan? Kenapa? Dibunuh oleh ibunya. Punya baju bagus kan dia? Jadi itu adalah masalah dari cerita Cinderella. Masalahnya nggak memiliki baju bagus, habis itu dikurung
Resolution. Artinya apa? Cerita Cinderella tadi? Iya, bagi saya. Apa di cerita Cinderella tadi? Datang siapa? Ada yang lebih ini lagi, lebih bagus lagi. Datang siapa? Agak terakhir dia bisa pergi ke bisa pergi ke istana. Kenapa? Kok bisa? Datang siapa? Datang? Kalau pergi dia lebih pendek. Tapi lebih cocoknya adalah peri. Karena dari konfliknya atau masalahnya dia tidak punya baju, datanglah seorang peri. Kalau di cerita Cinderella tadi, datang seorang peri adalah solusinya. Ada konflik, ada masalah, ada solusi. Dan yang terakhir reorientation. Kalau bahasa lainnya moral, nilai moral. Kira-kira di cerita Cinderella ada nggak nilai moralnya? Ada. Apa? Nggak, selain itu baik nggak ada orangnya? Baik. Kalau baik yang mana? Tidak sabar dia. Akhirnya dia saking baik dan sabar. Terus dia apa? Happy ending kan? Karena dia baik dan sabar, dia happy ending. Itulah yang bisa kita ambil nilai moralnya tentang apa? Cinderella. Oke. Ulang lagi, generic structure, struktur teks. Ada orientation, ingat ini dah. Orientation dan conflict, solution, moral value. Bisa buat itu, biar bisa kalian ingat struktur teksnya gimana. Orientation, conflict, solution. Ya betul S nih. Betul S apa kak? Berarti solution. Dan yang terakhir moral value. Istilahnya nilai moralnya lah, nilai yang baik. Berarti paham? Any questions tentang struktur teks? No. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, type of narrative text. Jenis-jenis teks naratif. Ada 6 Bu, masih sebenarnya banyak. Ada 6. Yang pertama fairy tale, ada gambar apa di situ? Peri. Berarti ini dongeng tentang peri-perian. Dongeng tentang yang bagi contohnya apa dari ceritanya? Yang lain boleh Rapunzel. Yang lainnya ayo, yang ada peri-perinya itu fairy tale, dongeng tentang fantasi lah. Sofia, Tinkerbell juga. Ya, tapi teks ya, ingat teks, bentuknya teks. Teks nanti ada kalimat. 2 ada fable. Apa itu fable? Hewan. Dongeng tentang hewan. Jadi kalau kalian ketemu dongeng tentang hewan, dia bukan fable, tapi dia termasuk fable. Fable itu teks atau dongeng yang diperankan oleh hewan. Ya. Oke, ada folklore and folktale. Seringnya digunakan folktale. Folktale juga namanya cerita. Kayak main kendang, cerita apa tuh? Kata lainnya legenda ini lah. Fakta. Cerita rakyat. Kalau contohnya dari maling, mana? Dari pada cerita rakyat yang lain. Tapak Tuan boleh, yang lainnya. Cerita rakyat masa nggak pernah baca ya? Pernah baca? Pernah dengar? Nggak cerita waktu kecil-kecil dulu. Ada kan? Kancil, kalau kancil termasuk kalau folktales itu cerita rakyat.
legenda apa misal legenda tanggungan perahu misalnya gitu ya, tentang legenda. Myth itu mitos-mitos. Contoh ceritanya ini Roro Kidul apa tuh, pantai selatan itu masing-masing mitos, itu termasuk myth atau mitos. And the last one story, jadi ada yang cerpen, nah itu termasuk juga jenis apa? Ada fairy tale, dongeng tentang fairy fable, dongeng tentang hewan, folk tales, legend, myth, story, cerita atau cerpen. Udah paham? Language feature atau fitur bahasa. Jadi kan kita buat teks ini kan. Fitur bahasa yang kita gunakan adalah simple past tense, masa lampau. Ceritanya tentang masa lampau. Ada pada suatu hari. Jadi kalau verb duanya go adalah went, ya kan? Kita belajar kan di kelas 2. Kita nanti akan menggunakan simple past dan kalimat dari masalah. Yang kedua ada absorb of time, one day, suatu hari, atau pada suatu hari, kan sering itu cerita. Ada cerita seperti itu masuk ke naratif. Oke, ada kutipan langsung. Tahu kutipan langsung? Tolong, kutip ada tulisan. Ada kutip, petik. Ini namanya kutipan langsung, ada petik kayak gini. Ada baca cerita-cerita cerpen? Ada nggak tulisan seperti ini? Ada. Dalam bahasa Inggrisnya direct speech atau kutipan langsung dalam bahasa Indonesia. And the last one, specific character. Cerita sendirilah siapa karakternya, tokoh spesifiknya. Kalau yang dalam dongeng tadi, di gambar ketiga tadi siapa? Sudah tahu kan? Sebelum kita lanjut, ibu mau kalian sedikit merilekskan badan. Oke? Ada sedikit diam dan ibu tidak bangun. Ada sedikit diam dan ibu. Oke? Kalau ibu bilang buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, buka mulut tertawa 1 kali, buka mulut tertawa tanpa suara. Tidak konsep. Ya, nanti akan ibu ulang-ulang, akan ibu percepat. Siap? Siap Ramadan. Telinga juga, ibu ambil dari sini. Oke? Mulai. Jangan ada yang tertawa. Ya. Buka mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Tanpa suara. Tetap. Yang mana tanpa suara? Ulang. Boleh. 3 kali. Tapi ada suara. Ya, ulangi ya. Oke? Buka mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Mulut tertawa 3 kali. Mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Alhamdulillah, tapi masih ada konsentrasi, masih fokus dengan baiknya. Ya, sudah cukup. Cukup. Apanya lagi? Lagi menjadi sudah siap, dia cepat selesai. Ada Indra. Sekarang kalian udah ibu kelompokkan sesuai minat dan gaya belajar kalian ya. Ada yang berupa visual, oke. Ada
audio visual. Kalau visual suka menggambar, suka melihat gambar. Oke. Ada audio visual, suka mendengar dan melihat. Dan the last one ada kinestetik. Itu suka bergerak. Nah, visual tadi ada mana kelompok visual. Ya, ini visual. Kelompok audio ada Afda, audio visual. Berarti yang the last one kelompok kinestetik. Oke. Ada tugas untuk masing-masing kalian. Ya, ada link lain. Kinestetik. Kalian audio. Kalau audio, nanti dikasih lagi ya. Sebelum itu, marilah kita lihat dulu video yang akan kita Semuanya fokus. The Ant and the Bird. On a hot summer day, a little ant went down to the river for some water. As the little ant walked to the tip of the leaf to get a drink of water, a sudden gust of wind blew him into the river. Nearby, a resting bird in a tree heard the ant screaming for help and went to see what was going on. Oh no, little ant! I'm going to throw you a leaf. Get on top of it, okay? Thanks to the leaf, the ant was saved, and he was able to make it back onto land again. Phew, I'm saved. Thank you so much. I will never forget what you did for me. When the little ant looked up to look at the bird, he saw a hunter aiming his bow and arrow at his new bird friend. It's a hunter! Run, watch out! There's a hunter! Quick, run! Even after the ant's cries, the bird still had no clue as to what was going on. The little ant didn't know what to do except bite the hunter's foot. Ouch! The hunter threw down his bow and arrows and hopped in pain. Ouch! Ouch! The scream startled the bird. He saw the hunter and quickly flew away. Thank you, ant. You saved my life. And you saved mine. Thank you so much. Oke ya. Di hadapan kalian masing-masing sudah memiliki LKPD per kelompok. Udah? Nah, LKPD-nya Ibu sesuaikan dengan gaya dan minat belajar kalian masing-masing. Ada kelompok visual. Kelompok visual yang diharapkan adalah mampu mengurutkan gurita tersebut. Boleh di sini, kalian urutkan 1, 2, 3. Nanti kalian ceritakan. Kalimat pendek aja boleh, ceritakan di bawahnya atau di sampingnya di bawahnya. Buat seperti komik, ya boleh buat. Oke, visual udah paham. Audio visual. Nah, nanti ibu akan sediakan lagi video yang sama. Yang ibu harapkan kalian mencari struktur teksnya, yang mana orientation, yang mana konfliknya, solusinya. Kan? Ada di LKPD-nya? Ada. Paham apa yang ibu suruh? Paham. Last one, kinestetik. Mana yang ibu suruh kinestetik? Yang udah dipotong-potong mana? Kertasnya. Ada mana di kertasnya? Jadi ini, teks ini masih tidak berurut. Jadi ibu mau kalian urut menjadi satu paragraf yang bagus tentang the end and the bilang. Paham? Susun menjadi kalimat yang benar. Kerjakan sekarang. Yang visual boleh kerjakan terus atau mau tulis dulu di bawah gambar tersebut.
Tempel di sini. Kayak buat cerita. Tempel gambar 1. Apa dia? Di hari yang panas ya. Penting. Ada penting dan ada mengisi yang mana orientation. Apalagi ada comprehension, resolution, and the last one moral. Kira-kira di teks ini mana orientation? Orientasi apa tadi? Dah ulangi lagi biar. Dah, mana nih? Ini kelompok. Kelompok visual ya. Udah siap? Bagaimana dengan kelompok kinestetik? Sudah? Mana? Sedikit Kerjanya? Kerja kelompok. Ya, ini menyusun gambar menjadi cerita yang baik. Sudah melihat kah? Melihat Ini kamu. Moralnya. Berarti apa kira-kira yang bisa kalian petik? Hal positif yang bisa kalian petik dari saling menyelamatkan. You forget to put name of group. Buat aja dari sini. Apa dia belajar? Dulu buat. Kita pakai lem. Ya boleh. Terus. Grup mana? Si. The last one. Udah? Ya semuanya ya. Dari kelompok kinestetik yang ibu suruh untuk mengurutkan paragraf A. Ya. Ada bentuk audio visual. Ibu suruh cari orientationnya berdasarkan video. Dan the last one, the group of visual, ya, gambar. Oke, semuanya udah selesai. Nah, ibu mau satu kelompok mempresentasikan cerita teks karakter ini. Oke, mau dari kelompok visual. Oke, kelompok visual please come. Boleh satu orang atau dua orang? Kelas. Ambil tunjuk. Kasih tahu kawannya cerita kayak cerita komik kayak gitu. Tapi ada gambarnya. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelompok visual. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar nomor Gambar nomor 1. mana, tunjuk yang mana gambar nomor 1, kami nggak tahu. Nah, terlihat. Nah, baca terus. Apa tuh? Ada gambar semut dan Anjing. Oke, gambar 1 kayak mana kalimatnya? One birthday, an ant was searching for some water. Apa tuh kira-kira? The bank into the river. Ya, dia Betul. jatuh. Lanjut Empat. terus. Terus Pak. I shall drown. Help. He cried. Oh, I should run. Help. He shall the ant strongly and quickly bit of a leaf and let it fall into the water. Thank you, Rudolph. You have saved my life. Oke, thank you. Dia ucapkan thank you. Lanjut. But of course the dog could hear him. Several days afterwards, the dog again was on the tree. The hunter crept up the strand hill to the tree. His gun dropped his gun. Scream berarti gambar yang teriak. Mana gambar teriak? Ya, scream. Dia berteriak. Yeah. In the pain and dropped his gun. Ya, jatuhkan gunnya. Apa itu gun? Stop. Pistol atau alat peralatan tembak tadi ya. Oke. He sprang against the dog and the show. Apa fly away? Terbang menjauh. And the last one? Thank you, King Ant. Put the dog, the ant heard it and was happy that the court helped him. Help me. Oke. Menurut kalian udah beruntun belum ceritanya? Udah beruntun belum? Thank you. Berarti udah Ibu anggap kalian paham dari kelompok kinestetik juga sudah one hot day dan namanya juga naratif teks dari grup audio visual. Ibu lihat juga sudah beruntun. Udah tahu complication-nya, udah tahu resolution-nya, udah tahu moral value-nya. Oke. Berarti apa tadi? Ibu ulangi. Apa itu naratif teks? Sebuah cerita. Teks. Sebuah cerita. Jangan lupa teksnya. Kan ada naratif teks. Berarti teks yang bercerita Tentang kisah nyata, kisah nyata atau imajinasi, contohnya apa aja? cerpen, Ya, apa? Fairy tale, fable, cerita rakyat, legend, ada itu. Oke, generic structure-nya, struktur teksnya apa aja tadi? Coba ingat. Orientation, communication, solution, moral value atau nilai moral. Oke, Ibu anggap kalian sudah mampu. Nah, ini ada kertas refleksi. Setelah kalian kerjakan bersama. Sudah dari syuting. Thank you very much. Ini akan Ibu lihat lagi nantinya supaya nanti bisa memperbaiki lagi cara belajarnya. Ibu juga bisa lagi belajar bagaimana cara mengajar yang baik. Nah, berarti tadi udah Ibu simpulkan. Naratif teks adalah sebuah cerita. Teks naratif. Ya. Narasi ya.
Oke, minggu depan kita belajar tentang cerita rakyat. Nah, di sini kita bahas fitur bahasanya. Fitur bahasanya tadi simple past tense, kutipan. Nah, kita akan mencari. Jadi minggu depan nanti ada belajar tentang fitur bahasa dari teks naratif. Bu harap kalian belajar di rumah. Mungkin hanya ini bisa kita belajar ini tentang naratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Runi Afurida. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Mardawati selaku pengajar praktis saya dan rekan sejawat saya Ibu Ulfa Fiolina. Beliau adalah salah satu guru di SMP Negeri 2 Wela yang memegang mata pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi dalam rangka pendampingan individu 5. Terima kasih Bu Marda karena sudah datang ke sekolah kami. Dan hari ini Bu, beliau seperti janji kita yang kemarin ya Bu ya, setelah kita melakukan supervisi dan observasi, kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Yang sebelumnya kita kan sudah melaksanakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nah, jadi tujuan dari adanya percakapan pasca observasi ini Bu adalah untuk mengevaluasi diri kita sejauh mana pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin, gitu ya. Beliau kan kemarin saya sudah masuk ini di kelas Ibu, saya juga sudah melihat Ibu mengajar di kelas. Kemarin di kelas berapa ya Bu? Kelas 9 ya? Kelas 9. Kelas 9. Nah Ibu, bagaimana nih Bu perasaan Ibu ketika pembelajaran di kelas kemarin? Perasaan saya tentunya sangat lega ya Bu ya, karena saya merasa sangat puas. Proses pembelajaran kita saat itu berjalan sangat lancar dan sesuai dengan rancangan RPP yang telah kita buat bersama-sama. Berarti sudah lega, sudah puas ya Bu ya dengan apa yang sudah dilakukan kemarin ya Bu ya. Kemudian Ibu, adakah hal-hal yang sudah baik nih Bu yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang kemarin? Hal-hal yang sudah baik pembelajaran sebelumnya ya. Jadi setelah saya mengetahui pembelajaran berdiferensiasi dan juga dengan KSE itu ya, saya merasa peserta didik saya itu lebih aktif ya. Mungkin karena sudah saya petakan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi terlihat sangat antusias peserta didik saya. Jadi saya merasa Senang ya. Ya saya juga sudah melihat observasi kemarin dengan cara Ibu mengajar, juga saya lihat siswa-siswa itu sangat antusias Bu dalam mengikuti pelajaran bahasa Inggris ya Bu ya. Jadi tidak terasa waktunya 2 jam Bu ya. Kemudian Bu, setelah proses pembelajaran tadi yang sudah baik nih Bu, ada nggak Bu hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan untuk kedepannya? Kedepannya, jadi saya berharap kedepannya itu pembelajaran saya ini di semua kelas saya menerapkan pembelajaran diferensiasi ini juga dengan KSE tadi. Tujuannya agar peserta didik terdorong untuk menyampaikan ide-ide atau pemikiran dan pendapat dia secara umum. Karena tadi udah saya kelompokkan sesuai gaya dan minat belajar mereka. Jadi saya harap mereka mampu untuk dapat apa ya namanya, memiliki Pengetahuan? ya minatnya juga. Minat, ya. Mereka sebelumnya kan malas belajar bahasa Inggris. Jadi saya harap dengan pembelajaran diferensiasi ini kan sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi mereka bisa lebih mampu untuk memahami. Ya, berarti hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan tadi untuk kedepannya Ibu akan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE ya untuk meningkatkan minat ya. Kemudian Ibu, apa nih Bu rencana Ibu ke depan nih terkait pembelajaran di kelas untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam? Rencana Rencana ke depan seperti saya bilang tadi. Oh iya. Ya, tetap melakukan pembelajaran diferensiasi dan juga berintegrasi dengan KSE. Nah, saya juga berharap kedepannya saya memiliki kreativitas yang lebih lagi Bu ya, untuk menyiapkan didik tentunya KPD yang beragam, materi yang lebih menyenangkan agar mereka peserta didik saya itu lebih nyaman di dalam kelas.
Berarti tetap menjalankan, menerapkan diferensiasi ke semua kelas gitu ya. Karena kan kemarin baru praktik di kelas 9, mungkin kelas 7, kelas 8 mungkin lebih wow lagi Bu gitu ya. Kemudian Bu, terkait dengan pelaksanaan pembelajaran Bu, apa saja nih Bu tahapan yang sudah Ibu lakukan sebelum melakukan pembelajaran diferensiasi ini? Sebelumnya ya tentunya observasi siswi, gaya dan minat belajarnya juga, kemudian melakukan persiapan RPP. Kemudian apa ya? Menyiapkan LKPD, juga kelompok diskusi kan harus dipersiapkan dengan gaya dan minat belajar. Kenapa LKPD, kemudian RPP juga Bu ya? Persiapan RPP harus. Nah, Ibu komitmen apa nih Bu? Komitmen Ibu dalam pembelajaran di kelas ini bagaimana? Hanya di kelas 9, Di kelas di setiap kelas. Komitmennya balik lagi. Jadi saya berharap saya nanti tetap dan terus melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini. Maksudnya enggak tetap memiliki niat yang baik, saya lebih aktif. Jadi komitmen saya harus pembelajaran diferensiasi yang berintegrasi dengan KSU ini harus terus berjalan agar siswa-siswi mampu senang dan bahagia gitu belajar. Ya, karena kan sesuai dengan gaya dan minat belajar. Maupun masuk di siang hari mereka masih tetap semangat dan pembelajaran interaktif juga Bu ya. Iya. Oke Bu. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan supervisi yang sudah saya observasi. Memang seperti yang Ibu katakan tadi, di pembelajaran diferensiasi terintegrasi dengan KSE ini siswa-siswa sangat antusias belajar. Semoga nanti kedepannya kita bisa terus berkolaborasi Ibu untuk menjadikan pembelajaran kita itu pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menjadikan pembelajaran kita itu lebih kreatif lagi ya Bu ya. Nah itu sesuai dengan rencana pengembangan yang sudah kita bicarakan sebelumnya di percakapan pra-observasi ya. Nah rencana pengembangan diri seperti apa nih Bu yang akan Ibu lakukan di bagian aktivitas pengembangannya Bu? Aktivitas pengembangan. Jadi saya berharap dapat menguasai materi yang akan saya ajarkan, kemudian juga guru-guru mampu untuk menerapkan strategi pembelajaran yang menarik bagi murid, dan kemudian juga menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam kelas. Juga tadi pembelajaran berintegrasi dan berintegrasi. Berarti aktivitas pengembangannya adalah Ibu akan menguasai materi yang diajarkan, menerapkan strategi pembelajaran dan juga menggunakan bahasa yang baik dan benar. Baik. Kemudian apa Bu tujuan yang tidak dicapai dari aktivitas pengembangan tadi? Tujuannya tuh agar saya selaku guru itu bisa memiliki kompetensi pedagogik ya yang baik dan mengetahui pengetahuan yang dapat menjelaskan materi-materi kepada siswa. Kemudian juga melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran. Berarti tujuannya adalah Ibu ingin memiliki kompetensi pedagogik ya dalam mempunyai maksudnya dapat menjelaskan materi ya pada peserta didik. Kemudian Bu, bagaimana ukuran keberhasilan yang ingin Ibu kembangkan? Ukuran keberhasilan bagi peserta didik. Ya, harapannya agar siswa-siswi dapat memberikan, saya mampu memberikan pemahaman dan pandangan yang luas kepada peserta didik. Kemudian menumbuhkan minat belajar dari peserta didik tersebut, menumbuhkan sikap-sikap yang positif dari mereka. Ukuran keberhasilan adalah meningkatkan minat belajar, juga pandangan yang luas kepada peserta didik sehingga dia mampu memunculkan ide-ide. Benar sekali Bu. Kemudian yang mendukung ya Bu, pendukungnya dalam rencana pengembangan diri Ibu siapa? Tentunya kepala sekolah, juga rekan guru yang lainnya, juga murid. Pastinya kalau tidak ada dukungan dari kepala sekolah juga tidak berjalan.
Jadi Bu, dalam pertemuan kita ini Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan nih dari percakapan pasca observasi kita? Oh ya, jadi melalui ini saya jadi lebih paham pembelajaran diferensiasi ini. Sebelumnya kan saya belum tahu tuh pembelajaran diferensiasi seperti apa. Nah, setelah saya mengetahui, belajar lagi, membaca juga bertanya-tanya kepada guru-guru yang lain yang lebih tahu, saya lebih paham, sudah paham pembelajaran diferensiasi dan juga berintegrasi dengan PSI ini. Sehingga saya melihat peserta didik saya itu lebih antusias ya. Jadi itu saya memang harus belajar gitu. Belajar baik dari guru-guru juga. Alhamdulillah Bu ya. Iya. Jadi memang kita sebagai guru itu memang harus dituntut untuk belajar dan terus belajar karena memang perkembangan zaman ini juga terus berubah Bu ya, dan siswa-siswa juga kan udah milenial, jadi kita juga harus lebih melek teknologi ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya, dan kita minta nih Bu umpan balik Bu dari Ibu Marda selaku ada praktik. Baik, terima kasih Ibu Runi dan Ibu Upa ya. Oke, terima kasih kegiatan hari ini. Alhamdulillah luar biasa ya. Semangatnya nampak nih. Jadi kan Ibu sudah melihat kegiatan hari ini, semua yang Ibu harapkan pada prinsip coaching itu sudah ada semua. Jadi intinya luar biasa. Perkembangan pembelajaran yang dia lakukan, sudah ada unsur-unsur berdiferensiasinya ya, sudah tadi ya. Dan Ibu juga sudah melihat itu video pra observasi. Ibu punya di situ tujuan, area pengembangan serta strategi ya. Setelah diobservasi itu sama Ibu Rudi, Ibu juga melihat ketika Ibu mengajar itu terlihat bahwasanya ke semua yang Ibu rancang dari tujuan, area dan strategi yang Ibu lakukan itu alhamdulillah ada ya, sebagian besar sudah nampak dalam pembelajaran yang Ibu lakukan. Semoga kedepannya semakin meningkat lagi, apa yang sudah semakin ditingkatkan lagi lah, bagaimana model pembelajaran yang lebih bagus lagi, dan semakin bisa nanti berkolaborasi nih, karena satu sekolah ya sama Bu Runi, sama-sama mengembangkan diri ya Ibu ya. Ya, jadi itulah harapan saya. Semoga semuanya sehat selalu, tetap berkarya dan sehat selalu. Terima kasih Ibu sudah berbagi praktik baiknya kepada kami semua ya. Bukan hanya untuk Ibu, bukan untuk Ibu Runi, juga untuk saya. Pengalaman terbaik, kita melihat pengalaman orang menjadi pengalaman bagi kita semua. Semoga kegiatan kita ini selalu diberkahi sama Allah, kita sehat selalu ya. Baik, terima kasih Bu Runi, itu saja umpan balik yang bisa saya berikan. Oke. Terima kasih Bu Tio sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Semoga Ibu selalu sehat agar bisa terus semangat untuk datang ke sekolah dan mendidik siswa-siswa kita untuk menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Tio. Terima kasih Bu Marda sudah mengunjungi sekolah kami. Demikianlah percakapan pasca observasi kami. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.